Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita pada kesempatan ini, pada pertemuan ini akan melanjutkan eh, pembahasan tentang aliran Syiah. Aliran Syiah, kemarin kita sudah membahas sejarah terbentuknya, sejarah perkembangan, sejarah lahirnya aliran Syiah. Aliran Syiah bibit-bibitnya sudah mulai tumbuh ketika Rasulullah wafat pada saat eh, pemilihan khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah, tepatnya di rumah Saqifah Bani Sya'idah. Di situ para sahabat berkumpul, para sahabat berdebat untuk menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin setelah Rasulullah. Namun belum ada kesepakatan, tidak ada kesepakatan karena ada kelompok yang mengusulkan dari Ansor, ada yang dari Muhajirin, terus kemudian ada juga yang berpandangan bahwasanya yang berhak adalah Ahlul Bait, keluarga Rasulullah. Namun keluarga Rasulullah memang tidak turut hadir karena memang masih mengurus jenazah Rasulullah. Tetapi pada saat itu ada umat Islam, ada beberapa sahabat yang meyakini bahwasanya Rasulullah sudah memberikan pernyataan. Kalau Rasulullah memberikan pernyataan itu kan berarti hadis, dalil yang harus diikuti oleh umat Islam. Jadi ada riwayat yang dianggap menjadi penunjukan, menjadi isyarat penunjukan sahabat Ali untuk menggantikan Rasulullah. Yaitu pada saat Nabi melaksanakan haji wada. Di satu daerah yang namanya Wadirkum, Rasulullah menyatakan bahwasanya Ali adalah penggantiku. Nah, itu ada riwayat yang dianggap disembunyikan oleh para sahabat. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, dan yang lain-lain itu dianggap menyembunyikan riwayat ini. Menyembunyikan ada hadis Nabi yang menunjuk Ali sebagai pengganti Rasulullah. Nah, riwayat ini atau hadis ini memang eh, tidak banyak ditemukan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih banyak ditemukan di kalangan Syiah. Jadi hadis ini ya dianggap tidak ada oleh mayoritas umat Islam. Karena itu umat Islam tidak memilih Ahlul Bait, tidak memilih Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Nabi. Malah terjadi kesepakatan bahwasanya yang dipilih Abu Bakar karena Abu Bakarlah yang menggantikan Rasulullah ketika sakit, menggantikan Rasulullah ketika sholat berjamaah. Karena itu dari dalil ini sudah cukup bagi umat Islam untuk menerima Abu Bakar untuk menggantikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin yang kemudian disebut sebagai khalifah. Nah, itu sudah ada cikal bakal umat Islam, para sahabat yang
tetap mendukung sahabat Ali yang akhirnya nanti menjadi kelompok yang disebut dengan Syiah. Nah, itu sejarah awalnya ya. Terus sejarah berikutnya semakin nampak itu ketika sahabat Ali terpilih menjadi khalifah yang keempat, menggantikan sahabat Utsman yang terbunuh. Jadi pada saat itu bagian sahabat, bagian besar umat Islam mendukung sahabat Ali untuk menjadi khalifah. Maka pengikut setia dari sahabat Ali menjadi lebih besar. Berikutnya kemudian ketika terjadi peristiwa perpecahan, peristiwa perang Siffin antara Muawiyah dengan sahabat Ali, dari sinilah kemudian kelompok Syiah ini semakin terorganisir menjadi kelompok yang eh, berdiri secara berbeda dengan kelompok umat Islam pada umumnya. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang doktrin atau ajaran-ajaran yang dimiliki oleh aliran Syiah. Tentu nanti yang kita akan pelajari yaitu yang banyak berbeda saja, yang berbeda dari umat Islam pada umumnya ya. Jadi perbedaan antara Syiah dengan umat Islam pada umumnya. Oke, yang pertama bahwasanya Syiah juga memiliki prinsip tauhid, Syiah juga memiliki prinsip al-adalah, dan yang ketiga ada prinsip an-nubuwah. Nah, yang paling membedakan itu adalah prinsip imamah. Jadi imamah ini, Waalaikumsalam, imamah dianggap merupakan doktrin pokok dari aliran Syiah. Jadi Syiah dapat dibedakan dari umat Islam pada umumnya adalah salah satunya terletak pada prinsip al-imamah. Prinsip al-imamah itu ya apa? Jadi Syiah itu mempunyai keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus imam, dan imam-imam itu adalah ahlul bait. Imam-imam tersebut dianggap sebagai maksum. Wah, ini kalau dianggap sebagai maksum itu artinya apa? Maksum itu artinya tidak ada perintah, ya, tidak melakukan dosa, tidak melakukan maksiat. Sementara pada umumnya umat Islam menganggap bahwasanya yang punya sifat maksum itu hanya Nabi. Nabi Muhammad pun pernah melakukan kesalahan dan ditegur oleh Allah. Hanya saja Rasulullah ketika melakukan kesalahan itu kan langsung diampuni dosanya, sehingga kemudian maksum, tidak berdosa, tidak memiliki dosa. Karena apa? Karena ya pertama Rasulullah tidak atau mungkin sangat sedikit sekali melakukan kesalahan.
yang kemudian kita tahu mungkin hanya satu ayat yang membuktikan Rasulullah itu salah. Yang kemudian itu menjadi semacam penegasan bahwasanya Rasul Nabi Muhammad itu juga manusia. Nabi Muhammad pun pernah melakukan kesalahan. Tetapi kesalahannya Nabi Muhammad itu langsung diampuni oleh Allah. Itu namanya maksum. Nah, ternyata dalam konsep imamahnya Syiah itu juga ada keyakinan yang menyatakan bahwasanya selain Nabi Muhammad itu juga ada yang masuk, yaitu imam-imam dari Syiah. Imam-imam Syiah itu siapa saja? Ya, yang tentu yang pertama ya Ali bin Abi Thalib. Terus yang kedua siapa? Yang kedua ya putranya Hasan bin Ali. Yang ketiga Husain bin Ali. Terus Ali bin Husain dan seterusnya sampai 12 imam yang kita kenal dengan Isna Asyariyah. Ya. Isna Asyariyah ini adalah eh, sebutan dari imam 12 imam yang diyakini sebagai pemimpin yang dipilih oleh Allah yang maksum. Jadi ahlul bait ini ya diantaranya ini ya. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, terus Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali Husain, Ali Zainal Abidin ya. Terus nanti ada Ja'far bin Shothiq, ada Musa bin Khatib dan sebagainya. Sampai ada 12 imam. Sehingga kemudian Syiah yang meyakini bahwasanya ada 12 imam, imam yang ke-12 itu Mahdi, Ghaibah, Ghaib, maksudnya apa? Yang ke-12 itu hilang, tidak ditemukan. Sehingga kemudian nanti itu akan muncul kembali di akhir zaman yang akan menegakkan keadilan. Yaitu keyakinan dari Syiah Isna Asyariyah. Syiah 12 imam. Dan Syiah Isna Asyariyah ini yang menjadi ideologi dari negara Iran. Jadi Iran itu negara Syiah yang mayoritasnya adalah Isna Asyariyah. Karena itu kelompok Syiah ini memandang bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman itu merampas haknya Ali bin Abi Thalib. Sehingga kemudian Syiah yang bulat, Syiah yang ekstrim itu menganggap bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman itu sudah kafir, sudah keluar dari Islam. Sudah kafir kenapa? Karena merampas haknya Ali, menyembunyikan riwayat, menyembunyikan hadis bahwasanya Rasulullah telah memilih Ali sebagai pemimpin. Jadi Syiah yang bulat, Syiah yang ekstrim itu memandang bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman itu sudah kafir. Tetapi Syiah Isna Asyariyah, Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah itu Ismailiyah ya. Itu Syiah yang
relatif moderat. Si A ini tidak menganggap kafir Abu Bakar, Umar, Utsman, hanya menganggap kedudukan Ali di atas mereka. Kedudukan sahabat Ali bin Abi Thalib itu di atas dari Abu Bakar, di atas Umar, di atas Utsman. Kenapa? Ya karena yang maksum, yang terpilih untuk menjadi imam itu adalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Jadi Syiah moderat, Syiah Isna Asyariyah, Syiah Zaidiyah, Syiah Ismailiyah itu tetap memberikan penghormatan yang tinggi kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, tetapi kedudukannya masih di bawah sahabat Ali. Sementara kita pada umumnya Ahlussunnah wal Jamaah menganggap ya urutan penghormatan yang tertinggi ya Abu Bakar, terus Umar, terus Utsman, baru kemudian Ali. Itu urutan urutan eh, urutan penghormatan terhadap sahabat Nabi. Jadi ajaran pokok yang pertama yang membedakan antara umat Islam selain Syiah dengan Syiah yaitu ajaran tentang imamah. Dalam satu buku dinyatakan bahwasanya rukun iman dari Syiah itu yang ketiga itu adalah imamah. Dalam satu buku dinyatakan demikian. Jadi setelah percaya pada Allah, setelah percaya pada eh, nabi-nabinya Allah, Syiah mempercayai bahwasanya Allah telah menetapkan imam, menetapkan pemimpin yang eh, yang dilahirkan dari garis keturunan Ali bin Abi Thalib. Jadi kultus terhadap Ali dan keluarganya itu sangat luar biasa tinggi. Bahkan ada Syiah yang sangat ekstrim. Itu menyatakan begini. Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan wahyu melalui Jibril. Itu maksudnya kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi keliru. Jibril keliru memberikan wahyu itu kepada Nabi Muhammad. Nah, ini Syiah yang sudah sangat keterlaluan. Ya dapat dianggap ini sudah ingkar, sudah kafir lah. Kenapa? Ya karena tidak mengakui, seakan-akan itu tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad. Nah, yang seperti ini mungkin kita berani menganggap ini sudah kafir. Tapi kalau hanya meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib itu lebih tinggi, lebih mulia kedudukannya dari Abu Bakar, Umar, Utsman, itu kalau menurut saya kan tidak sampai membuat Syiah itu atau tidak sampai membuat orang tersebut telah keluar dari Islam. Nah, Syiah yang sekarang ini berkembang di Iran itu sepertinya juga tidak berbeda ya, tidak berbeda jauh keyakinannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang beranggapan bahwasanya Al-Qur'annya Syiah berbeda. Ternyata yang berbeda itu hanya covernya saja. Isinya sama. Mungkin kalau ada itu Syiah yang bulat. Tapi Syiah yang moderat yang sampai hari ini eksis
di wilayah Persia itu kelihatannya si A moderat, bukan si A yang ekstrim. Si A yang ekstrim mungkin sudah tidak ada. Nah, yang membedakan dari umat Islam pada umumnya adalah terkait dengan konsep takiyah. Konsep takiyah itu apa? Yang sudah pernah kita sampaikan itu menyembunyikan keyakinan. Jadi dalam keyakinan umat Islam pada umumnya, salah satu salah satu syarat sahnya seseorang dikatakan mukmin atau beriman itu apabila ikrarun bil lisan. Ya kan? Itu ada pandangan yang menganggap salah satu syarat untuk disebut sebagai seorang mukmin itu apabila ikrarun bil lisan. Kalau ikrarun bil lisan itu artinya apa? Ya kalau kita di hadapan orang lain kita menyatakan dari kita umat Islam, kita adalah seorang mukmin yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, sementara kalau si A ini tidak mengharuskan syarat ini ya, sebagai syarat untuk seseorang menjadi seorang mukmin. Nah, ini tentu juga ada latar belakangnya. Kenapa sih si A ini kok membolehkan takiyah? Ya karena mereka dikejar-kejar gitu loh. Coba bayangkan, kamu dikejar-kejar penguasa misalnya. Pokoknya kalau kamu berbeda akidah dengan penguasa, kamu akan dibunuh. Kira-kira kamu menyembunyikan keyakinan kamu enggak? Ya kan pasti kan? Masa mau ditangkap tentaranya penguasa gitu kita ya dalam rangka menyelamatkan nyawa, kayaknya takiyah itu mestinya enggak, mestinya loh ya. Dalam keadaan darurat kan mestinya boleh. Ya, tetapi dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah, salah satu syarat seorang disebut mukmin itu iqrarun bil lisan, menyatakan keislamannya, menyatakan dirinya adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sebagai utusannya. Tentu yang paling pokok ya tasdikun bil qalbi ya. Kalau tasdikun bil qalbi itu semua semua sekte, semua firqah, semua aliran dalam Islam mewajibkannya ya syarat sebagai seorang mukmin ya tasdikun bil qalbi, meyakini bahwasanya meyakini dalam hati ya bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Jadi kalau tasdikun bil qalbi itu tidak ada reserve, tidak ada perbedaan. Semua kelompok Islam itu ya memastikan itu syarat yang tidak bisa eh, yang tidak bisa absen untuk dikatakan sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman.
Nah, untuk ikrarun bilisan, Ahlussunnah wal Jamaah itu juga menganggap syarat. Belum dikatakan beriman kalau tidak ikrarun bilisan. Tapi bagi Syiah, ikrarun bilisan tidak menjadi syarat. Kenapa? Ya, karena dia harus menyembunyikan keyakinannya. Dia harus takiyah. Kalau dia mengikrarkan dirinya seorang Muslim Syiah, nah itu akan dihabisi oleh tentara-tentara Muawiyah. Gitu. Karena jelas Syiah itu adalah pendukung Ali bin Abi Thalib. Karena itu Syiah dicari-cari untuk dibunuh karena Syiah adalah pendukung Ali. Karena itu mereka untuk melindungi diri mereka ya terkadang menyamar seperti halnya umat Islam pada umumnya tidak menampakkan dirinya sebagai seorang Muslim Syiah, tidak menampakkan dirinya sebagai orang yang punya keyakinan Syiah. Ya, kalau terkait konsep nubuah atau konsep kenabian tadi ya, itu yang ekstrim itu ya berita itu Jibril keliru menurunkan wahyu kepada Nabi. Menurut keyakinan dari si ayah ekstrim ya, si ayah bulat. Jadi Allah sebetulnya bermaksud menurunkan Al-Quran kepada Ali bin Abi Thalib. Tetapi malaikat Jibril keliru menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Tapi ini versi yang ekstrim ya. Syiah pada umumnya tidak seperti ini ya. Syiah pada umumnya ya tetap mengakui bahwasanya yang menerima wahyu adalah Nabi Muhammad, yang diutus oleh Allah menjadi Rasul adalah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah Khotamul Ambiya, Nabi yang terakhir. Oke, sementara itu barangkali ada yang ingin bertanya, silakan, atau ingin memberikan komentar. Gak ada? Ada juga anggapan bahwasanya hajinya Syiah itu ke Karbala. Seakan-akan lebih mulia ziarah ke Karbala daripada ziarah ke Ka'bah, ke Mekah. Ya, yang ekstrim begitu. Tetapi Syiah pada umumnya ya tetap menyatakan salah satu rukun Islamnya adalah haji, dan seperti kemarin ketika pelaksanaan haji kita juga menyaksikan orang-orang Syiah juga melakukan ibadah haji.
andaikan si A itu dianggap keluar dari Islam, itu mestinya dilarang untuk mengikuti prosesi ibadah haji. Sebagaimana Ahmadiyah yang Lahore atau Qadian, saya lupa. Ahmadiyah itu yang Lahore atau yang Qadian, nanti silakan dicari. Itu menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu nabi baru. Nah, yang ini dilarang untuk mengikuti ibadah haji. Kenapa? Karena dianggap sudah bukan lagi orang Islam. Nah, Syiah yang ada di Iran tadi saya sebutkan adalah Syiah Isna Asyariyah. Syiah yang mempercayai 12 imam, bahwasanya imam-imam yang keturunan Ali bin Abi Thalib itu adalah orang-orang yang telah diutus oleh Allah menjadi pemimpin, bukan sebagai nabi lah ya, menjadi pemimpin, menjadi pemimpin politik. Yang terakhir, imam yang terakhir itu hilang atau gaib, yang nanti akan muncul kembali di akhir zaman, yang kita kenal sebagai Imam Mahdi. Bagaimana? Beda rukun iman. Ya, kalau yang saya pahami ya dari pandangan-pandangan ulama Al-Azhar, sebagian besar ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu mereka menganggap bahwasanya eh, rukun iman yang 6 itu juga tetap dimiliki oleh kelompok Syiah yang moderat seperti Isna Asyariyah. Jadi tidak berbeda, iman kepada Allah sama, iman kepada malaikat Allah sama, iman kepada nabi-nabi Allah sama, nabi terakhirnya Nabi Muhammad sama. Tetapi memang ada tambahan, tambahan konsep keimanannya, yaitu tadi konsep imamah. Nah, konsep imamah ini tidak menafikan prinsip-prinsip keimanan yang lain. Sehingga secara umum ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah masih menganggap Syiah itu masih Islam. Jadi tidak keluar dari Islam. Berbeda dengan yang bulat, yang ekstrim, yang seperti yang saya sebutkan, bahwasanya dia menyatakan keyakinannya bahwa Jibril keliru memberikan wahyu, itu seakan-akan tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad. Nah, yang seperti itu kita mungkin bisa menganggapnya sudah keluar dari Islam. Cuma menurut saya yang lebih tepat ya menggunakan hadis Nabi uh, dalam menetapkan rukun iman. Al imanu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya ya. Itu tidak ada konsep imamah di situ. Ya, tetapi
kalau kita menganggap menambahkan konsep imamah sebagai bagian dari rukun imannya itu kok menyebabkan orang kafir. Ini kan kita jadi apa ya? Menafikan keyakinan yang 6 yang dimiliki itu. Di Indonesia memang masih banyak yang menganggap Syiah itu bukan Islam. Maka kita tahu ada peristiwa kemarin itu ya di Sampang ya. Ada komunitas Syiah di Sampang itu diusir. Ya rumahnya dibakar dan macam-macam sehingga dia harus diungsikan di Sidoarjo. Saya nggak tahu sekarang apakah masih tinggal di Sidoarjo atau sudah diizinkan kembali ke daerah asalnya. Tapi menurut kalian bagaimana? Apakah kalau kita menganggap dia itu sudah keluar dari Islam, apakah emang juga harus dibunuh, halal darahnya? Kalau kita misalnya ketemu orang Syiah, gitu, kita menganggap, oh ini sudah kafir ini. Apakah boleh kita menganggap dia harus diperangi? Nah, ada beberapa konsep Syiah itu yang dianggap sebagai konsep yang ekstrim, konsep yang bulat, yaitu hulul dan ittihad. Walaupun ini juga dimiliki oleh konsep tasawuf ya. Kamu tahu hulul ya? Hulul, ittihad, jadi menyatunya, ittihad itu menyatunya zat Allah atau menyatunya diri kita manusia dengan zat Allah. Bersatunya diri kita dengan Allah itu dianggap sebagai konsep hulul atau ittihad. Dalam konsep tasawuf memang juga dikenal konsep ini ya. Jadi tahap-tahap seseorang mencapai ma'rifatullah itu kan dalam tasawuf itu ada makom-makom, tangga-tangga, tahap-tahap untuk mencapai ma'rifatullah. Jadi kalau kita ingin mencapai level ma'rifatullah, tahap-tahapnya pertama misalnya taubat. Nah, kalau taubat kan nggak ada masalah ya, karena taubat itu juga ajaran Islam. Terus warok.
tangga berikutnya zuhud, tangga berikutnya mahabbah. Mahabbah itu ya apa? Cinta kepada Allah lah. Cinta itu, cinta kepada Allah itu ya apa? Ya kehidupannya tidak pernah berpaling dari Allah, segala aktivitasnya hanya tertuju kepada yang dicintanya, yaitu Allah. Nah, nanti kalau tahap-tahap itu sudah dilalui, menurut sebagian dari konsep tasawuf, walaupun tidak semua setuju, itu ada tangga yang terakhir itu tahap hulul atau tahap ittihad. Tetapi pandangan ini memang ada yang menganggap bukan lagi konsep Islam. Selain hulul dan ittihad, ada konsep tanasukul arwah. Maksudnya apa? Reinkarnasi, perpindahan ruh suci dari imam satu ke imam yang lain. Jadi ada Syiah itu yang mempercayai bahwasanya ruh suci Imam Ali itu berpindah kepada Imam Husain, terus pindah ke anaknya dan seterusnya begitu. Nah, jelas-jelas ini kepercayaan yang menyimpang ya. Makanya tadi saya katakan bahwasanya untuk yang ekstrim ini tentu kita bisa menganggap sudah keluar dari ajaran Islam. Selain hulul ittihad, tanasukhul arwah, terus ibahah. Ibahah itu maksudnya apa ibahah? Boleh tidak menjalankan syariat. Jadi ada konsep di Syiah yang bulat, boleh tidak menjalankan syariat asal batinnya itu tetap tertuju kepada Allah. Karena menganggap esensi, esensi ibadah itu kan zikir, zikir mengingat Allah. Jadi kalau sudah mengingat Allah, ya nggak harus sholat gitu. Ya tentu ini juga ajaran yang sesat ya, ajaran yang ekstrim, ajaran yang disebut sebagai gulat tadi itu. Nah, ini tentu sudah menyimpang dari ajaran Islam. Cuma yang harus kita akui ya, bahwasanya Syiah itu memiliki apa ya, memiliki kemajuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu luar biasa. Ada banyak tokoh kontemporer, ilmuwan-ilmuwan yang cukup diakui itu berasal dari Syiah. Kalau kita lihat kondisi sekarang,
kemajuan Iran itu juga menjadi cermin ya dari kemajuan berpikir yang dimiliki oleh orang-orang Syiah. Jadi dalam konteks rasionalitas, Syiah itu cenderung mirip dengan Mu'tazilah yang menganggap bahwasanya manusia itu memiliki kemerdekaan lebih untuk menentukan nasibnya sendiri. Mereka juga menganggap pintu ijtihad tidak tertutup, tidak seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menutup pintu ijtihad. Walaupun kemudian kita perbincangkan di pemikiran modern dalam Islam itu ya, ada mata kuliah pemikiran modern dalam Islam, kita tahu ada upaya-upaya pembaruan dalam Islam dengan mengupayakan menggelorakan semangat ijtihad. Tapi apa yang diupayakan itu mungkin belum maksimal ya, belum maksimal untuk membuat umat Islam mencapai kemajuan berpikir. Nah, berbeda dengan Syiah, mereka kelihatannya cukup maju ya. Terbukti kemarin itu ketika perang melawan Amerika, kemampuan teknologinya cukup bisa melawan Amerika. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah malah justru menjadi pengikutnya Amerika. Negara-negara Sunni itu malah justru bergantung kepada Amerika, bersahabat dengan Israel. Nah, ini patut menjadi renungan bagi kita untuk memikirkan kembali apakah kejumutan umat Islam khususnya kelompok Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu ada kaitannya dengan prinsip-prinsip keyakinannya. Kira-kira prinsip-prinsip mana yang sekiranya membuat umat Islam tidak bisa maju. Nah, ini yang harus kita cermati sehingga kita bisa mengeliminir bagian-bagian dari ajaran Islam yang tertutupi oleh perilaku umat Islam. Pernah ketemu sama orang Syiah? Nggak pernah ya? Kalau tahu Syiah pernah ya? Tahu Syiah, tahu Syiah diplesetkan menjadi tahu Syiah. Ada tokoh di Indonesia itu yang karya-karyanya cukup bagus, enak dibaca, dan tidak terlalu melihat, tidak, kayaknya tidak begitu berbeda dengan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Tokoh itu sudah meninggal. Saya beberapa punya bukunya, itu namanya Jalaluddin Rahman. Pernah tahu nggak Jalaluddin Rahman? Nggak pernah ya? Kalian nggak pernah tahu nama-nama seperti yang ini ya, Jalaluddin Rahman nggak tahu. Nurcholish Madjid nggak tahu ya? Hah? Pernah dengar ya? Terus Abdurrahman Wahid nggak pernah tahu. Amin Rais nggak pernah tahu. Tahu ya?
Di era 90-an itu pemikiran-pemikiran Cak Nur, Gus Dur, Amin Rais itu relatif mempengaruhi eh, apa ini ya, cakrawala atau diskursus keislaman pada era itu. Dan buku-buku yang mereka hasilkan itu banyak memberi pencerahan gitu. Karena itu kalian barangkali ya perlu melihat karya-karya tersebut, membaca karya-karya tersebut. Nurholis Majid bukunya banyak, Gus Dur juga bukunya banyak. Kalau Amir Rais saya punya bukunya satu, Cakrawala Islam. Kalau Jalaluddin Rahmat tadi ya, itu tokoh Ijabi. Ijabi itu apa ya? Ikatan Jamaah Ahlul Bait, kalau nggak salah begitu. Jadi kelompok Syiah di Indonesia itu ada organisasinya kalau nggak salah itu Ijabi. Dan dulu Jalaluddin Rahmat itu kalau nggak salah menjadi ketuanya. Bukunya Islam Aktual, judul bukunya itu ada satu itu Islam Aktual, terus Islam Alternatif. Itu saya beberapa kali baca, kelihatannya ya bagus saja, ya. Nggak begitu berbeda juga dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah pada umumnya. Mengapa saya anjurkan kalian membaca karya-karya mereka, pemikiran-pemikiran mereka? Ya, untuk pencerahan umat Islam, untuk mendorong kemajuan umat Islam. Kemajuan Islam yang tidak menyimpang dari akidahnya. Nah, jadi perbincangan tentang kemajuan Islam itu tidak berarti membolehkan semua hal dilakukan dengan menyampingkan akidah yang dimiliki. Tentu itu tidak diharapkan ya. Karena itu umat Islam berupayalah dengan sungguh-sungguh menemukan inti ajaran Islam yang dapat ditransformasi kepada kehidupan kekinian, kepada kehidupan kontemporer. Karena ada banyak tantangan yang tidak bisa dijawab hanya dengan mengandalkan warisan yang ditinggalkan oleh ulama-ulama terdahulu. Warisan ulama terdahulu ya harus kita pelajari, tetapi harus kita upayakan pengembangannya lebih lanjut. Jangan hanya puas dengan apa yang sudah dihasilkan oleh para ulama terdahulu. Makanya ada ini ya, ada jargon al-mukhafadzah, al-mukhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan yang lama, yang baik, dan mengambil yang baru, yang lebih baik. Ada usulan bukan wal ahdu, tapi wal ijadu. Kalau wal ahdu itu pasif, wal ahdu itu berarti mengambil, berarti yang membuat, yang mengcreate itu bukan kita hanya mengambil. Tapi wal ijadu, nah kalau diambil, kalau diganti dengan kata wal ijadu, itu berarti kita menemukan, menghasilkan temuan. Itu ada usulan seperti itu dari Said Agil Siraj. Kalau jargon umumnya kan al-mukhafadzatu alal qadimis sholih
wal a'dhu bil jadidil aslah. Kalau saya Sirat itu eh, menyodorkan gagasan bukan wal akhdhu bil jadidil aslah, tapi wal ijadu. Paham ya? Yang dimaksud itu paham. Tetapi ya jargon seperti itu kadang-kadang kan seperti sakral gitu, tidak bisa diubah. Ya udah apa adanya itu gitu. Tapi ditafsirkan aja sampai ke ijadu. Al mukhafadatu ala qatin soleh wal ahdu fil jadidil aslah. Tentu ini eh, apa ya, gagasan yang perlu kalian ambil untuk melakukan pembaruan-pembaruan, untuk menghasilkan ya temuan-temuan baru, apakah itu dalam bidang keislaman murni atau mungkin juga dalam bidang yang lain ya, dari bidang pendidikan, dari bidang ekonomi. Bukankah ekonomi syariah itu menjadi alternatif pada ekonomi konvensional? Jadi kalian mungkin patut mencermati apakah kita tidak memerlukan penerapan ekonomi syariah. Boleh jadi itu hal yang bisa membawa kemajuan lebih baik dibanding dengan ekonomi konvensional. Kita selama ini mengalami ketimpangan ekonomi yang luar biasa. Jangan-jangan ini karena prinsip ekonomi yang diterapkan itu yang menjadi penyebabnya. Maka mencari alternatif sistem ekonomi itu barangkali bisa menjadi jawaban terhadap berbagai ketimpangan yang ada, termasuk ketimpangan ekonomi. Politik Islam, ya kita nggak boleh anti terhadap diskursus baru. Kalau ada gagasan, jangan langsung dinafikan, jangan langsung diklaim salah. Kita harus kaji gagasan ini itu layak atau tidak. Kalau memang kita sudah mengkajinya secara mendalam, kita tahu kelebihan kelemahannya, terus kita menolaknya, nah itu eh, nggak apa-apa. Tapi kalau buru-buru menolak sementara kita belum mengkajinya, ya itu degradasi intelektual. Khilafah juga begitu. Kalau ada usulan khilafah, jangan langsung ditolak, tapi kita kaji. Khilafah ini seperti apa sih? Nah, kalau kemudian ternyata khilafah ini memang tidak cocok untuk diterapkan, ya kita bisa menolaknya untuk menggunakan konsep tersebut. Tetapi pada hakikatnya kita butuh berbagai alternatif-alternatif, entah sistem politik, entah sistem ekonomi, entah sistem pendidikan, yang sekiranya bisa memperbaiki keadaan, yang bisa membawa kemajuan umat Islam, membawa kemaslahatan, membawa rahmat bagi seluruh alam. Oke, jadi kita kembali kepada ajaran Syiah. Ajaran Syiah yang kita pelajari hari ini memberikan gambaran bahwasanya ada ajaran Syiah itu yang masih bisa diterima, yang masih memiliki kedekatan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi memang ada ajaran Syiah yang sudah menyimpang jauh dari ajaran Islam. Kepada kelompok Syiah tentu kita tidak bisa
menjustifikasi semuanya kafir. Tetapi memang ada kelompok-kelompok Syiah yang barangkali sudah kita bisa simpulkan, oh ini sudah kafir. Karena memang sudah menyimpang dari ajaran Islam. Oke, demikian untuk hari ini pembahasan kita tentang Syiah.